Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Media Audiovisual, yang beranggotakan Laila Isminari NPM 20144600363, Muhammad Ansori NPM 20144600390, Azahra Karisma Noviana Putri NPM 20144600392, dan Amanda Novia Maharani NPM 20144600394. Nah, selanjutnya media pembelajaran. Pengertian media pembelajaran menurut Kritikus Daryanto tahun 2010, halaman 12, media merupakan salah satu komponen komunikasi, yaitu sebagai pembawa pesan dari komunikator menuju komunikan. Menurut Skram Hermawan tahun 2009, halaman 11, mengemukakan bahwa media adalah teknologi pembawa pesan yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. Media audiovisual. Pengertian media audiovisual. Audiovisual berasal dari kata arbel dan visible. Arbel yang artinya dapat didengar, visible artinya dapat dilihat. Audio berkaitan dengan indera pendengaran. Pesan yang akan disampaikan dituangkan ke dalam lambang-lambang auditif, baik verbal maupun non-verbal. Visual adalah hal-hal yang berkaitan dengan penglihatan, seperti dihasilkan atau terjadi sebagai gambaran dalam ingatan. Macam-macam media audiovisual. Pertama, audiovisual murni. Audiovisual murni atau sering disebut dengan audiovisual gerak, yaitu media yang dapat menambahkan unsur suara dan gambar yang bergerak. Unsur suara maupun unsur gambar tersebut berasal dari suatu sumber. Contoh audiovisual murni adalah 1. Film bersuara. Film merupakan media yang amat besar kemampuannya dalam membantu proses belajar mengajar. Film yang baik adalah film yang dapat memenuhi kebutuhan siswa sehubungan dengan apa yang dipelajari. 2. Video. Media video merupakan salah satu jenis media audiovisual. Selain film yang banyak dikembangkan untuk keperluan pembelajaran. 3. Televisi. Televisi adalah media yang menyampaikan pesan-pesan. Yang kedua, audiovisual tidak murni. Audiovisual tidak murni yaitu media yang unsur suara dan gambarnya berasal dari sumber yang berbeda. Audiovisual tidak murni sering disebut dengan audiovisual diam plus suara, yaitu media yang menampilkan suara dan gambar diam. Contoh audiovisual tidak murni yaitu sound slide atau film bingkai suara. Slide atau film strip yang ditambah dengan suara bukan alat audiovisual yang lengkap, karena suara dan rupa berada terpisah. Oleh karena itu, slide atau film strip termasuk audiovisual. Dengan menggunakan slide bersuara sebagai media pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat menyebabkan semakin banyak indera yang terlibat, sehingga siswa lebih mudah memahami suatu konsep. Manfaat media audiovisual. Yang pertama, film dan video dapat melengkapi pengalaman-pengalaman dasar dari siswa ketika mereka membaca, berdiskusi, praktik, dan lain-lain. Yang kedua, film dan video dapat menggambarkan suatu proses secara tepat yang dapat disaksikan secara berulang-ulang. Yang ketiga, di samping mendorong dan meningkatkan motivasi, film dan video menanamkan sikap dan segi-segi afektif lainnya. Yang keempat, film dan video yang mengandung nilai-nilai positif dapat mengundang pemikiran dan pembahasan dalam kelompok siswa. Yang kelima, film dan video dapat menyajikan peristiwa yang berbahaya bila dilihat secara langsung. Yang keenam, film dan video dapat ditunjukkan kepada kelompok besar atau kecil
kelompok yang heterogen maupun perorangan. Yang terakhir, dengan kemampuan dan teknik pengambilan gambar frame demi frame film yang dalam kecepatan normal memakan waktu 1 minggu dapat ditampilkan 1 atau 2 menit. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan audiovisual. Yang selanjutnya adalah kelebihan audiovisual. Yang pertama, bahan pengajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami oleh para siswa dan memungkinkan siswa untuk menguasai tujuan pembelajaran dengan lebih baik lagi. Yang kedua adalah pengajarannya akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar yang tinggi. Yang ketiga, siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar sebab tidak hanya mendengarkan guru tapi juga aktivitas mengamati, melakukan, mendemonstrasikan, dan lain-lain sebagainya. Yang keempat adalah mengajarkan akan lebih bervariasi, tidak semata-mata komunikasi verbal melalui penuturan kata-kata oleh guru. Yang selanjutnya adalah kekurangan audiovisual. Yang pertama, pembelajaran secara individu. Yang kedua, apabila terjadi kendala pada komputer siswa, maka akan menghambat proses pembelajaran. Yang ketiga, kurang interaksi dengan guru. Yang keempat, media audiovisual cenderung menggunakan model komunikasi satu arah. Yang kelima, media ini hanya akan mampu melayani secara baik bagi yang sudah mempunyai kemampuan dalam berpikir abstrak. Nah, demikian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.